Halo, perkenalkan nama saya Ahmad Azrul Hilmi. NIM saya 13122000065. Kali ini kami akan mewawancarai mahasiswa yang ada di kampus ini dengan tema lembaga negara. Ayo. Oke, kali ini kita sudah menemukan yang tujuan kita untuk mewawancarai, yaitu siapa Mas? Nama saya Reza Tafa dari Teknik Informatika. Nimu. Oh, nggak usah. Oke Mas, menurut Mas Dafa, apa itu lembaga negara yang Mas Dafa tahu? Lembaga negara. Oke Mas, tahu apa enggak? Saya kurang tahu kalau lembaga negara itu. Lembaga negara itu setiap suatu organ dia itu kayak berfungsi untuk menjalankan norma gitu, terus menciptakan norma ya kayak legislatif, terus yudikatif, eksekutif. Oh iya, MA. Iya, kayak gitu. MA KY. Terus fungsi tujuan negara, fungsi lembaga negara apa Mas? Fungsi lembaga negara ya menurut saya untuk menjalankan peraturan-peraturan yang ada di Indonesia mungkin. Ya bisa jadi. Terus apa lagi Mas? Ya itu aja sih yang saya tahu. Oke, tadi jawaban Mas Dafa tadi hampir tepat sih Mas. Nah ini kalau di sini itu ada 3 fungsi lembaga negara, yaitu negara yang menjalankan kekuasaan negara untuk membuat peraturan-peraturan yang mengatur hidup manusia dalam negara yang disebut kekuasaan legislatif. Terus yang kedua, lembaga negara yang menjalankan kekuasaan negara untuk mengatur kehidupan dalam masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang telah ada atau memerintah yang disebut dengan kekuasaan eksekutif. Terus yang ketiga, lembaga negara yang menjalankan kekuasaan negara untuk mengawasi dan mengadili pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang disebut dengan kekuasaan yudikatif. Jadi semua itu ada masing-masing sendiri ya? Ada masing-masing sendiri. Mungkin cukup sih Mas. Terima kasih atas waktunya Mas Reza Dafa. Ya, maaf apabila saya lancang atau banyak salah kata, mohon dimaafkan ya Mas. Terima kasih sudah menjelaskan yang saya kurang tahu. Oke. Terima kasih. Halo, selamat siang teman-teman. Selamat siang juga untuk Pak Tommy Michael sebagai dosen pengampu mata kuliah kami di Hukum Tata Negara. Dan ya, sekarang kami mendapatkan narasumber baru dengan siapa nih? Halo, aku Abel dari Fakultas Ekonomi. Oke. Mari kita ini dulu ya Mbak. Mbak pernah dengar Hans Kelsen? Belum. Lantas sebelum masuk ke sana, saya ingin bertanya kepada Mbak, lembaga negara menurut Mbak itu apa sih? Lembaga negara. Aku sih kayak enggak pernah mempelajari juga kurang. Oke. Kalau untuk mungkin fungsi lembaga negara mungkin tahu jawabannya. Lalu mungkin bisa aku bantu kasih penjelasan? Boleh. Oke. Jadi ini kami mengutip dari Hans Kelsen, yang mana setiap individu, orang ataupun lembaga dapat disebut sebagai suatu organ negara apabila berfungsi untuk menciptakan norma dan menjalankan norma sekaligus. Sedangkan kalau untuk fungsi lembaga negara tentunya untuk membantu pemerintah dalam menjalankan programnya
dan bukan hanya perihal pembuatan undang-undang, melainkan untuk bertujuan memberikan kemaslahatan untuk banyak orang. Dan dari paparan saya tadi, mungkin ada yang Mbak ingin sampaikan terkait lembaga negara, atau mungkin ada yang ingin ditanyakan. Soalnya mungkin aku nggak ini ya, nggak tertarik belajar sih, pelajari yang tentang lembaga itu. Di ekonomi juga harusnya ada sih, tapi ya emang nggak tertarik. Nggak ada sih, nggak ada. Oke, berarti sampai detik ini sudah cukup jelas, atau mungkin ada pertanyaan? Sudah cukup. Thank you ya Mbak. Lembaga menurut Hans Kelsen, setiap individu, orang ataupun lembaga dapat disebut sebagai suatu organ negara apabila berfungsi untuk menciptakan norma dan menjalankan norma sekaligus. Hans Kelsen juga menyebutkan bahwa keberadaan lembaga negara atau organ negara menjalankan salah satu dari dua fungsi, yakni fungsi menciptakan hukum atau menerapkan hukum. Nama saya Ferdanda Maulana, nomor NIM saya 13122000054. Nah, jadi dalam General Theory of Law and States, Hans Kelsen membahas tentang lembaga negara dalam konteks sistem hukum. Menurut Hans Kelsen, negara adalah organisasi kekuasaan yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam sistem hukum, dan hukum harus mandiri dari kekuasaan politik. Kelsen mengidentifikasi 3 lembaga negara yang penting dalam sistem hukum: legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Legislatif bertanggung jawab untuk membuat hukum, sedangkan yudikatif untuk menafsirkan dan menerapkan hukum. Dan yang terakhir, eksekutif untuk menegakkan hukum itu sendiri. Namun, Hans Kelsen juga menekankan bahwa lembaga negara tidak boleh bertindak di luar sistem hukum dan tidak boleh menyalahgunakan kekuasaannya. Dia juga mengkritik pandangan bahwa kekuasaan harus diberikan kepada satu lembaga negara yang dominan, dan lebih memilih konsep pemisahan kekuasaan di antara ketiga lembaga negara. Secara keseluruhan, Kelsen melihat lembaga negara sebagai bagian integral dari sistem hukum yang bekerja bersama untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak-hak individu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya dari saya. Nama saya Ridho Farhan dengan NIM 131220072. Saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep lembaga negara beserta pemikiran menurut Hans Kelsen. Istilah lembaga negara dalam bahasa Inggris yaitu state organ atau alat pelengkap negara. Semua lembaga negara setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 kedudukannya sama. Sebelum amandemen, MPR memiliki kekuasaan tertinggi di lembaga negara. DPR tidak bisa dibubarkan presiden. MA bersifat mandiri, tidak terpengaruh oleh kekuasaan lain dan alat negara lainnya.